Halo semua, kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah elektif bioantioksidan yang diampu oleh dosen kami, Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama, dengan materi yang berjudul Antioksidan and Overview on the Natural Synthetic Types, yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Feran Salsabila Islamiati dengan NIM 18095111090. Kemudian ada teman saya. Saya Justina Septidianita, NIM 18095111091. Saya Igede Bimsidi Pramaputra dengan NIM 18095. Saya Inyoman Wijaya Putrajana dengan NIM 18096. Saya Dwi Arum Permatasari dengan NIM 18097. Baik, di sini kita masuk ke materi pertama, yaitu antioksidan. Nah, antioksidan ini dapat digunakan dalam proses industri, namun melalui banyak proses sebelum dapat dikonsumsi. Kemudian, dia juga bisa meningkatkan rentang hidup, bisa digunakan sebagai pengawet makanan, sebagai suplemen, namun jika antioksidan ini dikonsumsi secara berlebihan, akan menyebabkan kerusakan oksidatif dan mutasi DNA. Kemudian bisa menyebabkan proses karsinogenetik, itu proses terjadinya sel-sel kanker. Kemudian kita masuk di proses oksidasi. Nah, proses oksidasi ini seperti lipid, seperti lemak, minyak, dan juga lilin, secara umum memiliki kecenderungan terbesar untuk kehilangan elektron. Oksidasi otomatis lipid dalam makanan dipicu oleh paparan, cahaya, panas, radiasi pengion, ion logam, atau katalis logam protein, dan juga dapat merusak warna, rasa, tekstur, kualitas, dan keamanan makanan. Kemudian lemak yang terkandung dalam makanan secara kimiawi terdiri dari trigliserida dan juga oksidasi yang menyebabkan ketengikan makanan terjadi di tempat trigliserida yang tidak jenuh. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada oksidan. Oksidan adalah radikal bebas yang berasal dari oksigen, nitrogen, dan sulfur. Radikal bebas adalah bagian dari kelompok molekul ROS atau spesies oksigen reaktif. Selanjutnya RNS, ada spesies nitrogen reaktif. Selanjutnya ada RSS, yaitu spesies sulfur reaktif. Cara pembentukannya adalah 1. Pembelahan hemolitik ikatan kovalen molekul normal dengan setiap fragmen menahan elektron yang berpasangan. Yang kedua, kehilangan elektron tunggal. Yang ketiga adalah penambahan 1 elektron ke molekul normal. Selanjutnya ada sumber endogen pemicu produksi oksidan. Yang pertama itu ada respirasi aerobik normal. Selanjutnya ada fagositosis dengan ledakan oksidatif nitrat oksida. Yang ketiga ada peroksisom menghasilkan H2O2 yang selanjutnya terdegradasi oleh katalase. ROS atau spesies oksigen reaktif menyerang basa pada asam nukleat, rantai samping asam amino protein, dan ikatan rangkap asam lemak tak jenuh. Sistem pertahanan antioksidan yaitu ada enzimatis, perlekatan logam, dan penangkapan radikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada antioksidan dalam makanan. Dapat didefinisikan sebagai zat yang dalam jumlah kecil dapat mencegah atau sangat menghambat oksidasi bahan yang mudah teroksidasi seperti lemak. Dalam mekanismenya, antioksidan biasanya difokuskan pada kemampuan untuk menjadi donor hidrogen atau donor elektron. Banyak uji kapasitas antioksidan yang sering dikutip dapat dikategorikan secara luas sebagai uji transfer hidrogen atau uji berbasis reaksi transfer elektron tunggal. Selanjutnya, di sini ada proses antioksidan. Yang pertama, antioksidan memblokir proses oksidasi dengan menetralkan radikal bebas. Dengan demikian, antioksidan itu sendiri teroksidasi. Proses berlanjut sampai terjadi terminasi.
baik radikal distabilkan oleh antioksidan pemecah rantai seperti karoten, vitamin C dan E, atau menyuruh menjadi produk yang tidak berbahaya. Di dalam pertahanan antioksidan bekerja untuk melindungi lipid dari oksidasi oleh radikal. Ketika radikal bebas mendapatkan elektron dari antioksidan, radikal bebas tidak perlu lagi menyerang sel dan rantai reaksi oksidasi dipatahkan. Selanjutnya, ada tipe dari antioksidan. Tipe antioksidan di sini ada 4. Yang pertama, antioksidan yang diturunkan dari nutrisi. Misalnya asam ascorbat, asam lipoat, glutanion. Terus yang kedua ada tipe enzim antioksidan. Misalnya SOD, GPX, dan reduktase. Yang ketiga itu ada antioksidan fitonutrien. Dan yang terakhir ada tipe protein pengikat logam, misalnya ferritin, albumin. Tipe ini mudah bereaksi dengan oksigen, tetapi ini sama sekali bukan antioksidan yang efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang antioksidan alami. Antioksidan alami dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni antioksidan alami enzimatik dan non-enzimatik. Antioksidan enzimatik berfungsi dalam menstabilkan atau menonaktifkan radikal bebas sebelum menyerang komponen seluler. Faktor pendukung yang memperkaya antioksidan enzimatik ini adalah dengan cara mengurangi paparan radikal bebas, memperbanyak asupan kaya enzim antioksidan, serta mengkonsumsi suplemen enzim antioksidan. Contoh dari enzim antioksidan ini yang pertama ada SOD. SOD merupakan enzim antioksidan yang berfungsi sebagai katalis pelepasan anion superoksida yang sangat reaktif menjadi O2 atau spesies H2O2 yang kurang reaktif. SOD ini biasa ditemukan di kulit atau fibroblast. Jadi, inilah pentingnya menjaga kesehatan kulit. Kemudian yang kedua ada GSH atau glutathione, merupakan enzim antioksidan yang berfungsi dalam memastikan eritrosit dalam keadaan utuh serta melindungi leukosit. Untuk memperbanyak glutathione ini dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi sayur dan buah, terutama dalam kondisi yang mentah, karena proses pemasakan akan mengurangi potensi dari GSH ini. Kemudian yang kedua ada antioksidan alami non-enzimatik. Nah, antioksidan non-enzimatik ini ada yang bekerja secara langsung dan bekerja secara tidak langsung. Antioksidan yang bekerja secara langsung ini berperan sangat penting dalam pertahanan terhadap oksidasi atau dapat dikatakan merupakan pemeran utama dalam pertahanan terhadap oksidasi. Nah, antioksidan yang bekerja secara langsung ini meliputi ascorbic acid, lipoic acid, polyphenols, dan carotenoids yang diperoleh dari asupan makanan. Kemudian, antioksidan alami non-enzimatik yang bekerja secara tidak langsung itu meliputi chelating agents yang mengikat redox metal untuk mencegah radikal bebas. Next. Adapun contoh dari antioksidan alami non-enzimatik, itu yang pertama ada vitamin C. Vitamin C ini meliputi ascorbic acid dan ascorbat. Vitamin C ini dapat diperoleh dari konsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C, seperti misalnya jeruk, melon, ceri, kiwi, mangga, pepaya, dan lainnya. Selain itu juga dapat dengan mengkonsumsi sayuran seperti kol, brokoli, kale, tomat, paprika, dan lainnya. Vitamin C sangat berperan dalam menangkap radikal bebas yang berada di air. Selain itu juga berperan dalam penyerapan zat besi, sehingga defisiensi vitamin C ini dapat mengakibatkan anemia. Peran vitamin C lainnya yaitu sebagai produksi kolagen. Ini seperti yang sudah kita ketahui, dalam produk-produk kecantikan atau perawatan wajah, bahan utamanya terkadang adalah vitamin C, karena pada dasarnya vitamin C ini sangat bermanfaat bagi kulit, karena dapat memproduksi kolagen. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai pencegah mutasi sel, di mana vitamin C ini akan menahan produksi N-nitroso yang memacu mutasi DNA. Vitamin C dalam
Hal antioksidan melakukan proses antioksidan dengan mendonorkan hidrogen dalam gugus hidroksilnya. Hidrogen yang keluar dari gugusnya ini kemudian akan diganti dengan ikatan lengkap. Proses antioksidan ini akan membuat vitamin C menjadi radikal. Vitamin C radikal ini kemudian akan direduksi oleh enzim untuk nantinya digunakan kembali. Kemudian yang kedua ada vitamin E. Vitamin E ini termasuk semua turunan dari tocoferol dan tocotrienol. Dapat didapatkan dari konsumsi sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak dari biji-bijian, serta sereal. Alpha-tocopherol merupakan komponen enzim antioksidan yang paling aktif dalam proses antioksidan dibandingkan isomer-isomer dari tocopherol maupun tocotrienol lainnya. Alpha-tocopherol ini bereaksi dengan radikal peroksil asam lemak. Perlu diketahui radikal peroksil asam lemak ini merupakan hasil utama dari peroksidasi asam lemak. Reaksi ini terjadi dengan sangat cepat, bahkan sebelum radikal peroksil asam lemak sempat untuk memberikan pengaruh buruknya terhadap komponen seluler di sekitarnya. Nah, setelah melakukan proses antioksidan tersebut, alpha-tocopherol ini akan menjadi radikal, namun sangat stabil. Radikal alpha-tocopherol ini kemudian akan direduksi oleh reagen aktif redox, misalnya vitamin C, sehingga dapat digunakan kembali. Baik, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nita. Berikutnya ada beta-karoten. Beta-karoten ini merupakan jenis karotenoid yang masuk dalam kelompok zat pewarna yang larut dalam lemak alami. Beta-karoten ini sumber-sumbernya dari buah dan sayuran yang berwarna kuning hingga orange. Bisa juga didapat dari sayuran yang daunannya hijau gelap, plam minyak, dan alga. Beta-karoten ini sangat baik dalam mencegah degenerasi makular dan katarak. Lebih efisien dalam mengatasi oksigen tunggal. Juga beta-karoten ini memiliki strategi pencegahan oksidasi dengan cara mendonasikan elektronnya. Yang kedua ada antioksidan fenolik. Antioksidan fenolik ini merupakan kelompok besar dari metabolit sekunder yang tersebar di seluruh tubuh dan dikategorikan dalam kelas tergantung dari struktur, jumlah, dan posisi gugus hidroksilnya. Antioksidan fenolik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asam fenolik, flavonoid, diterpens, dan volatile oil. Mekanisme dari antioksidan ini dengan cara menarik radikalnya. Yang pertama dengan cara menangkap radikal bebas, yang kedua dengan menekan ROS atau RNS, juga mencegah kerusakan biomolekular. Aktivitas antioksidan ini tuh lebih besar atau lebih tinggi daripada vitamin dan karotenoid. Yang berikutnya ada selenium. Selenium ini merupakan mineral yang menjadi komponen enzim antioksida. Yang sumbernya bisa didapat dari ikan, kerang, daging merah, biji-bijian, telur, daging ayam, sayuran yang dengan cara penanaman yang khusus. Terus kekurangan dari selenium ini juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kanker dan penyakit jantung. Nah, selenium yang diberikan dalam berlebihan juga dapat menyebabkan toksik yang bisa didapatkan dari asupan makanan atau dari suplemen yang diberikan. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai antioksidan sintetis. Antioksidan sintetis ini tidak terdapat di alam sehingga disintetis secara kimiawi. Penggunaan dari antioksidan sintetis ini biasanya atau paling umum digunakan untuk pengawet makanan, di mana pengawet makanan diperlukan cara kerjanya itu untuk mencegah oksidasi lipid sehingga makanan dapat lebih awet dan tahan lama. Adapun contoh dari antioksidan sintetis ini yang pertama ada BHT atau butylated hydroxytoluene, kemudian ada BHA, butylated hydroxyanisole, ada PG, propyl galat, ada DG, dodecyl galat, ETA, etilen diamine tetraasetik, dan OG atau oktil galat. Antioksidan sintetis ini tentunya tidak sebaik antioksidan alami, di mana
banyak efek samping lainnya dalam penggunaan antioksidan sintetis ini. Contohnya, penggunaan BHT atau butylated hydroxytoluene ini memiliki potensi sebagai penyebab tumor. Maka dari itu sangat penting untuk mencukupkan kebutuhan antioksidan tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan kaya antioksidan dibandingkan dengan menggunakan antioksidan sintetis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.